Shalom, selamat pagi. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yusnawatini Espa, Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan di SD Negeri nomor 078525 Dharma Celaka Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Asal perguruan Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Dan hari ini saya akan melakukan uji kinerja PPG tahun 2022, tema 6, pengorbanan Yesus Kristus di kelas 5. Simak video di bawah ini. Terima kasih. Shalom. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita mulai dengan nyanyi dan doa. Siapa yang memimpin kita? Saya Bu, silakan. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi berdiri. Nyanyi sini senang sama tiga ya. Yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Anak kami untuk memahami dan mengerti tema pengorbanan Yesus Kristus ini, pertama dulu Ibu akan memberitahu kepada anak-anak kami, ketika anak kami memiliki keseriusan, kesungguhan di dalam mengikuti proses belajar hari ini, maka anak-anak kami dapat memahami dan mengerti apa nanti tujuannya, apa pencapaian kita di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu harus dulu ada semangat. Sudah semangat dari ini, ada semangat belajar? Nah, kita harus tahu juga, hari ini kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu tema kita dari atas adalah pengorbanan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam tema baru ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat tema kita minggu yang lalu? Saya Bu. Silahkan Ari. Allah penyelamatku. Tentang Allah penyelamatku. Ya, dia berbicara tentang Allah penyelamatku. Kita melihat bagaimana cara Allah menyelamatkan anaknya yang percaya kepadanya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Ibu mau bertanya kembali, bagaimana cara Allah menyelamatkan anaknya atau orang percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Ya, Bardes. Dengan cara mengutus malaikat. Dengan cara mengutus malaikatnya. Ya, tepuk tangan teman-teman. Cara Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak di dalam perapian besar dengan mengutus malaikatnya. Indikator pencapaian kita pada hari ini. Coba kita perhatikan, karena ini adalah dasar kita. Dasar kita untuk memahami dan mengerti
kira-kira apa itu pengorbanan. Nah, coba perhatikan di depan. Ini dia indikator pencapaian kita. Yaitu pertama, menjelaskan arti kata berkorban secara umum. Ini adalah tugas kita hari ini. Kedua, menjelaskan makna berkorban menurut Matius. Ya, Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan 56. Dan ketiga, menguraikan cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Dan empat, merinci tahap-tahap penderitaan Yesus menurut Alkitab Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan 56. Dan kelima, menjelaskan makna perkataan Yesus di kayu salib. Dan yang terakhir, mengkonsep makna penderitaan Yesus bagi orang percaya. Ini adalah indikator pencapaian. Sementara tujuan kita yaitu pertama, setelah kita nanti membaca kamus besar atau buku paket, maka diharapkan anak-anak kami mampu menjelaskan arti berkorban secara umum. Kedua, setelah nanti anak-anak kami membaca Alkitab, lalu anak-anak kami diharapkan dapat menjelaskan makna berkorban menurut kitab Matius. Dan ketiga, yaitu menjelaskan atau diharapkan dapat menguraikan cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Dan berikut adalah anak-anak kami diharapkan dapat merinci tahap-tahap penderitaan Yesus menurut Alkitab dengan benar. Berarti kalau kita berbicara Alkitab itu tidak ada lagi di karang-karang. Nomor 5 adalah dapat menjelaskan makna perkataan Yesus di kayu salib. Dan yang terakhir adalah setelah anak kami membaca buku, dapat mengkonsep makna penderitaan Yesus bagi orang percaya. Nah, ini adalah hal yang harus kita pelajari hari ini. Ya, ini adalah yang harus kita pelajari. Bagaimana cara kita untuk dapat memahami dan dapat menjawab tujuan pembelajaran ini? Maka kita membentuk kelompok. Kita sudah berada di dalam kelompok. Namun yang perlu harus kita lakukan sekarang adalah kita membaca buku. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membaca buku paket. Buka buku paketnya, halaman 23. Tuh baca secara mandiri. Sudah? Ibu beri waktu untuk membaca buku itu. Baca secara mandiri. Halaman 23. Baca dengan baik, simak cerita di dalam buku paket sesuai judul yang ada di situ adalah pengorbanan Yesus Kristus. Kami dengan benar apa isi di dalam Alkitab itu? Apa perbedaan dan persamaan yang terjadi di dalam isi Alkitab, kemudian di dalam buku paket yang sudah Anda baca? Yang Ibu sampaikan, bahwa kita harus baca. Kita harus mengerti dulu. Ini juga nanti benar besar membaca seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, baik, coba perhatikan. Dari buku paket
perlu dipertanyakan di dalam buku praktik itu? Ada pertanyaan yang kurang dipahami? Atau Anda susah untuk merumuskan pertanyaan di dalam itu? Ada? Ya, silakan. Kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Ada anak kami yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman kita? Ya, silakan Mbak Des. Karena Yesus adalah nubuatan dari Allah untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Tepuk tangan buat Mardes. Ya, itu jawaban teman kita. Ada lagi yang bertanya? Di dalam oke, silakan. Ya, teman kita ini bertanya bagaimana cara kita berkorban untuk orang lain sesuai dengan buku paket yang sudah dibaca. Ada yang bisa menjawab? Saya buku silakan. Menolongnya saat dia dalam masalah dan pada kesusahan. Menolongnya dalam saat masalah atau di dalam kesusahan kita memberi pertolongan, itu namanya berkorban untuk orang lain. Tepuk tangan buat teman kita. Itu adalah cara kita untuk berkorban pada orang lain. Nah, sekarang kita akan menyimak video. Perhatikan videonya dengan baik. Dia tidak kuat sesuatu yang setimpal dipahami. Ini bukan cuma biasa, ini cuma ajaib. Coba perhatikan apa tindakan yang mereka lakukan di dalam jubah Yesus. Mereka mencoba membagi-bagi jubah Yesus. Perhatikan anak kami. Nama Yesus tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Nah, tulisan yang ada di atas kayu salib, Yesus harus tahu itu. Apa yang tertulis di atas kayu salib? Inilah Raja Yahudi. Selamatkan dirimu jika kau Raja orang Yahudi. Mesias, selamatkan dirimu dan kami. Kalau tidak takut Tuhan, Dia memberi waktu bersama seperti kamu, tapi Dia tidak bersalah. Ingatlah aku Yesus, bila engkau bangkit sebagai Raja. Aku berjanji padamu, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari. Baik anak-anak kami, itulah video yang sudah kita simak bersama. Nah, saatnya kita akan mengerjakan tugas kita. Ibu akan bagi LKPD-nya dan setiap kelompok harus menjawab soal ini sesuai dengan yang ada di dalam LKPD. Ya. Dan bagaimana cara menjawabnya? Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, dengan kita sudah membaca Alkitab, membaca buku paket, dan menyimak video, maka kita harus bisa dan mampu menjawab LKPD yang ada di tangan kita. Yuk, dimulai.
Saatnya dimulai dan lakukanlah kerjasama yang baik, kekompakan di dalam kelompok supaya pertanyaan itu dapat dijawab secara bersamaan. Kalau ada anak-anak kami yang mengalami kesusahan di dalam menjawab LKPD atau kemudian susah merumuskan pertanyaannya, apa mau tindakan yang dilakukan, anak kami bisa mengangkat tangan ya. Ibu, kami di kelompok Markus misalnya tidak mengerti apa pemahaman tentang soal ini, Bu. Nah, kami tidak mampu merumuskannya, tapi kami tidak bisa merumuskan jawaban kami. Kami kurang paham itu. Atau mungkin dari kelompok Matius, ya. Tuh, tidak apa-apa, Ibu akan bantu bagaimana pemahaman tentang soal itu dan apa yang dia mau. Begitu juga kelompok Lukas, kalau ada yang perlu ditanya, disampaikan, ya. Dan di dalam kelompok seperti yang Ibu sampaikan tadi, dibutuhkan kerjasama yang baik dan keaktifan secara bersama. Jadi kita kelompok, ingat, tuliskan nama temanmu yang aktif di dalam kelompok itu. Tuh, siapa yang aktif di dalam kelompok itu? Begitu namanya kerja kelompok. Jadi Ibu juga nanti tahu siapa saja yang aktif di dalam kelompok dan siapa yang pasif di dalam kelompok itu. Karena hasil jawabannya bukan jawaban satu orang, tapi jawaban bersama di dalam kelompok. Bagaimana di dalam kelompok Matius? Aman? Aman kelompok Matius? Aman, Bu. Kelompok Markus bagaimana? Aman, Bu. Aman. Bagaimana kelompok Lukas? Aman, Bu. Pintar. Ada yang pintar. Ini jangan berkelanjutan. Jangan bikin apa-apa. Belum sempat ya. Jadi bicara sama teman.
Yang satu lagi berbicara, ini pemahaman saya. Lalu disatukan jawaban itu. Akhirnya kalau kita kelompok menyatukan jawaban itu, dan itulah yang dituangkan di dalam LKPD. Mengerti? Mengerti. Nah, jadi artinya lembaran LKPD itu adalah lembaran bersama, bukan lembaran ketua kelompok. Ya, kelompok Lukas, aktif kelompok Lukas ya. Kelompok Matius juga di sana aktif. Markus, nah kayaknya ibu lihat Markus ini ada yang masih belum aktif. Ayo, aktif. Berikan masukan kepada ketua kelompok. Lalu setelah nanti selesai dijawab bersama, baru nanti kita presentasikan ya. Tapi harus yakinkan dulu jawabannya. Kami dari kelompok Matius akan membacakan hasil diskusikan.
1. Jelaskan arti kata berkorban. Arti kata berkorban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merelakan sesuatu yang sangat berharga. Ayat ini dari Markus pasal 10. 1. Jelaskan arti kata berkorban tersebut. Arti berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Mengapa? Karena syarat utama sebuah pengorbanan adalah merelakan untuk memberi. Ada sesuatu yang harus kita berikan atau korbankan bagi orang lain. Yesus mengorbankan dirinya untuk disiksa bahkan mati di kayu salib. Dia rela ke dalam dunia, rela mati di atas kayu salib dan bangkit di antara mati, bertanda bahwa dia telah mengeluarkan maut dan membawa keselamatan bagi manusia yang berdosa. Baik, demikian kalimat kelompok. Tepuk tangan buat kelompok. Kemudian kelompok sudah melakukan yang terbaik hari ini ya. Sudah bisa menjawab. Silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak kami, dari materi dari hasil kelompok yang sudah disimpulkan secara bersama di dalam kelompok, kita sangat percaya bahwa dalam hasil kelompok yang sudah dikerjakan ini adalah hasil kebersamaan di dalam setiap kelompok. Dan makanya Ibu sampaikan bahwa nilai ini akan Ibu koreksi dan nanti Ibu akan bagikan. Untuk itu dari materi kita yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang pengorbanan Yesus, ya, pengorbanan Yesus Kristus. Tadi kita sudah mengawali penjelasannya dari awal, lalu kemudian Ibu mencoba untuk menjelaskannya, dan kita menyimak video, membaca buku. Lalu di dalam materi ini, siapa anak kami yang bisa menyimpulkan kepada kita materi kita pada hari ini? Ya, silakan Kevin. Rela disiksa ini dapat termasuk mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ya, Yesus mampu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, apa itu disiksa, dihina, dicambuk untuk menyelamatkan diri Kevin dari dosa. Itu pendapat teman kita Kevin. Tepuk tangan buat Kevin. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita mau berkorban kepada orang lain. Tepuk tangan buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadikan contoh buat kita untuk berkorban untuk orang lain. Siapa yang mau berkorban untuk orang lain? Angkat tangan. Ibu juga mau berkorban untuk orang lain. Bagaimana cara berkorban untuk orang lain? Hah? Menolongnya. Bagaimana caranya? Iya, kita harus menolongnya. Baik, terima kasih kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita. Ibu akan mencoba dulu. Ibu akan menilai dulu hasil kerja anak-anak kami. Dari kelompok Matius, Markus, dan Lukas sudah menjawab dengan baik. Matius, Markus, Lukas sudah bisa menjawab dengan baik. Baik, bisa diambil di sini hasilnya dari Matius. Nilai yang sangat baik diraih oleh Matius, nilai yang baik oleh Markus, dan nilai yang sangat baik oleh Lukas. Tepuk tangan dulu buat setiap kelompok. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kami, Ibu akan membagikan yaitu tugas yang akan kita kerjakan di rumah. Ya, tugas yang akan kita kerjakan di rumah
dan minggu depan Ibu akan mengumumkan. Anak-anak kami bagaimana cara menjawabnya? Ibu sudah tulis di situ bagaimana rumus untuk menjawab soal itu. Ya, sudah semuanya? Sudah semua? Baik. Kalau sudah, maka saatnya kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan kita bernyanyi dan berdoa. Adakah di antara anak kami yang bisa memimpin kita di dalam doa? Yang memimpin kita di dalam doa? Nyanyi dan doa?